Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 166 hampir memamerkan dirinya sepenuhnya. Ujung bibir Feng Jiu sedikit melengkung membentuk senyum tipis, memiliki 2 Grand Spirit Master dan seorang Foundation Cultivator yang datang jauh-jauh ke sini untuk menjemputku, aku merasa sangat tersanjung. Mendengar kata-kata itu, kilatan keterkejutan kemudian muncul di mata beberapa pria di ruangan itu. Mereka tidak menyangka bahwa dokter hantu akan mampu mengidentifikasi tingkat kultivasi mereka. Namun, dari tubuhnya, mereka tidak dapat mendeteksi kultivasi energi mistis atau energi roh apapun, jadi bagaimana dia bisa menentukan kekuatan mereka? Haha. Ini juga untuk menunjukkan penghargaan tinggi yang kami, Pasar Gelap, berikan kepada Anda, dan karenanya, meskipun hanya untuk menyambut dan menyediakan pengawalan, tentu saja kami tidak akan ceroboh dalam hal itu. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum. Dia menggenggam tangannya di atas kepalan tangannya dan berkata dengan hormat, hari sudah larut dan pesawat sudah menunggu di luar. Silakan lewat sini. Pria paruh baya itu mengulurkan tangan ke arah pintu, mengundang Feng Jiu untuk berjalan di depan. Feng Jiu menjawab dengan singkat lalu berdiri sambil melambaikan pakaian merahnya, langkahnya membawanya keluar. Berdiri berjaga di luar, Leng Xuang saat itu berpakaian seperti laki-laki, berbalut serba hitam, rambutnya yang hitam legam diikat dan topeng menutupi wajahnya. Melihat Feng Jiu keluar, dia melangkah maju untuk berjalan di sampingnya, untuk turun bersama. Pasar Gelap saat itu sudah dikelilingi oleh kerumunan besar orang. Mereka semua pernah mendengar nama dokter hantu tetapi belum pernah melihat seperti apa sosok seperti itu. Oleh karena itu, ketika sosok yang luar biasa dalam balutan merah itu keluar dari dalam yang memukau seluruh kerumunan, suara sorak-sorai yang sangat riuh segera meledak. Dokter hantu. Dokter hantu. Itu dokter hantu. Semua orang berebut untuk mendesak dan mendorong, ingin maju, tetapi area di sekeliling kapal udara itu dijaga oleh penjaga pasar gelap yang membentuk dinding pelindung di sekelilingnya dan mereka semua tidak dapat masuk. Guan Xilin berdiri di lantai atas pasar gelap dan memperhatikan Feng Jiu pergi serta tidak mendekatinya, sebab jika dia terlalu dekat dengannya, identitasnya bisa terbongkar. Silakan. Lelaki paruh baya itu mengulurkan tangannya untuk mengundang dokter hantu itu naik ke pesawat. Feng Jiu menjawab, lalu melangkah masuk ke dalam pesawat dengan Leng Xuang yang mengikutinya tepat di belakangnya. Setelah beberapa orang sudah naik, pesawat itu kemudian terangkat dari tanah dan terbang ke angkasa. Pada saat Murong Bo, Murong Yixuan dan Feng Xiao bergegas masuk, mereka hanya melihat pesawat itu perlahan mengecil di kejauhan. Dalam beberapa saat, pesawat itu menghilang di antara awan. 3 hari kemudian, malam, Green Gallop Country. Tanda pisah. Mata air panas di dalam gunung di belakang pasar gelap. Feng Jiu menanggalkan pakaiannya dan melepas topeng dari wajahnya, melangkah tanpa alas kaki lurus ke arah dan ke dalam air, kulitnya terbenam di bawah permukaan air saat dia mengarungi air dengan lutut ditekuk untuk mencari tempat duduk di dalam sumber air panas dan merentangkan tangannya serta meletakkannya rata di atas batu-batu licin di tepi kolam, kepalanya terangkat dengan mata menyipit dalam kenyamanan yang manis dan membahagiakan. Kelelahan yang luar biasa selama 3 hari, akhirnya teratasi dengan berendam di air panas yang menenangkan, sangat menenangkan dan merelaksasi hingga membuatnya sedikit mengantuk. Di luar sumber air panas itu, dia telah mendirikan pembatas dan menyuruh Leng Xuang berjaga di luar. Karena itu, dia tidak khawatir kalau ada orang yang akan menerobos masuk. Meskipun sangat menenangkan dan nyaman, dia tahu dia tidak boleh berendam terlalu lama. Jadi, setelah berendam di air selama sekitar 1 jam, dia bersiap untuk bangun. Namun, tepat saat dia hendak berdiri, melalui kabut tipis yang disebabkan oleh panas dari sumber air panas, dia samar-samar dapat melihat sosok hitam yang tampaknya sedang berlari menghindari sesuatu untuk masuk. Hal ini mengakibatkan tubuhnya yang hendak berdiri tenggelam kembali ke dalam air, memanfaatkan kabut untuk menutupi dan menyembunyikan kesopanannya. Mungkinkah dirimu yang terhormat bersembunyi dari seseorang? Suara lesu yang diwarnai sedikit suara serak itu terdengar sangat acuh tak acuh, nadanya agak santai dan riang, seolah-olah kedatangan orang asing itu sama sekali tidak mengejutkan. Dan suara yang tiba-tiba terdengar dari belakang itu, malah mengejutkan bayangan hitam yang menempel di dinding batu dan dengan hati-hati mengawasi keluar, langsung membuatnya menoleh ke belakang untuk mengintip dengan waspada ke arah asal suara itu. Tatapan itu langsung menyebabkan sepasang alis pedangnya yang menawan berkerut menjadi satu.